Perkenalkan, nama saya Pak Rijal, atau orang biasa nyebutnya Mang Rijal ya di lingkungan di sini. Umur saya baru 54 tahun menuju 55, baru 54 tahun ya. Saya buka usaha es coklat ini untuk mengisi persiapan pensiun, karena saya mungkin sebentar lagi, mungkin setahun lagi ya saya pensiun. Saya ini usaha menjelang pensiun ya Pak? Iya. Istilahnya biar pensiun ada kegiatan, nggak pasit membuka usaha, karena saya biasa bekerja di, boleh dikatakan ya di pabrikan lah ya, yang biasa kerja nggak biasa jual, tapi saya mencoba buka usaha es coklat trotoar ini dengan brand sendiri. Alhamdulillah dengan persiapan masa pensiun ini untuk penghasilan pasif income lumayan buat mengisi kegiatan nanti di hari tua nanti, dan mudah-mudahan dengan jualan ini bisa memberi inspirasi ke teman-teman yang muda-muda hal membuka usaha. Mungkin tetap kita harus fokus dengan jualan ini gitu. 250 gram, ini lebih dikit sih nggak apa-apa. 250 gram. Nah ininya carnationnya 2 kaleng. Oh pakai carnation SKM, iya. SKM. Pakai carnation ya? SKM, nama coklatnya seperempat. Campurannya apa sih Bu? Ini diamond. Ini kan seliter ya. Ya. Karena kita seperempat, jadinya 500 ml. Setengahnya berarti ya? Setengahnya 500 ml. Saya sih di salah satu perusahaan, saya di engineering ya. Usaha ini saya udah berjalan sekitar 6 bulan ya. 6 bulannya di awal bulan Januari atau akhir sana. Pada awal-awalnya sebenarnya prospeknya cukup lumayan deh kalau target pasarnya, karena mungkin bapak-bapak pada ada yang jualan es coklat di mana-mana banyak. Kita juga kayak yang lagi viral, saya mencoba buka usaha ini. Nah kebetulan bubuk coklatnya saya dapat dari teman. Ya sebelum pakai bubuk coklat ini saya sih udah nyoba ya, pakai lihat di YouTube, lihat beli tipe merek coklat yang lain di seluruh, saya udah dicoba semua. Tapi yang alhamdulillah kodratullah saya ketemu sama teman ada yang nyapre coklat ini khusus gitu. Tuh udah mendidih ya. Kita matiin aja. Oh posisi mati jadi ya Bu? Mati. Posisi mati, kita masukin coklatnya. Gimana ya? Nah, kita masukin coklatnya nih. Nah, terus kita aduk sampai larut. Ini untuk takarannya berapa tadi Bu? Coklatnya? 250. 250 gram. Untuk itunya air 2 liter. 2 liter ya. 2 liter. Ini kita sampai larut ya. Jangan sampai yang gerenjel agak lama sih. Berarti ini diaduk dulu ya Bu ya? Iya, sampai larut banget. Nah bahannya ini bubuk coklat asli 1 kilo. Racikan Campurnya sendiri ya, Pak? ya, kita nggak pakai gula, kita bikin brand sendiri. Wah. Jadi teman, ada susu kental manis yang ukurannya 365 1 kaleng ini, terus sama susu diamond. Kita nggak pakai campuran gula sama sekali, jadi ori coklat cuma campuran dari 3 ini. Bentar ya. Jadi harus terus tetap diaduk gitu ya Bu ya? Iya, Iya. Biar ini larut. larutnya cepat. Tadi kan 2 liter, kita pakainya yang 4 liter airnya.
Tinggal Kalau mau dikali 1 dua. kilo airnya 4 liter. Iya, tambah karnesennya 1 liter, jadi totalnya 5 liter. Ya. Diamannya 1 liter. Nah ini diamondnya karena kita 2 liter nih jadi Jadi setengah tadi. setengah aja ya, 500 mili. 500 mili. Ini takaran yang 2 liter air, jadi ketemunya kita ini jatuhnya ketemu jadi 1,5 liter. Nah, tinggal dicobain. Ini udah jadi Bu ya Bu? Udah jadi. Tinggal dicobain. ditambah es batu gitu ya Bu? Iya, tinggal tambah es batu. Kalau modalnya sendiri nih, perlu berapa sih Pak untuk jualan ini? Untuk jualan Modal ini bahannya itu tadi. bahannya sebenarnya sih nggak nyampe 200.000 ya kalau untuk 1 kilo ini nggak nyampe. Tapi kalau untuk sekali takaran tadi tuh, Kalau tadi kan sekali 2 takaran, liter ya? Iya, 2 liter. 2 liter tadi 2 liter airnya paling sekitar tadi 30 ribuan, 30 ribuan lah kalau dibagi. Dan ini kan kita jual 100.000 ya. Tadi kan kita nyoba bikin seperempatnya. Kalau 100.000 bagi 4 25. sekitar 25. Nah, Taruh ininya tadi 2 kaleng. 2 kaleng berapa tuh Pak? Sekitar 24 ribuan ya, Ya. 24.000 ditambah ininya juga ininya juga setengah, ini 17 dibagi 2 taruhlah cuman 8 ribuan Jadi 25.000 ditambah 24.000. ya 50.000 60 ribu kurang ya, kurang lebih sekitar segituan lah ya. Nah dari tadi yang 2 liter ditambah setengah jatuhnya sekitar 2 liter setengahan dan ini bisa menghasilkan kalau yang ukuran mediumnya sekitar 20 kapan 20 cup. Iya. Itu harga berapa Pak? ya. Harga berapa per cupnya? Nah per cup kita ada 2 model ya. Ya. Nah ini ini kita ada 2 model. Kalau yang ukuran medium yang 14 oz kita jual 10.000. Ini light yang last ini 12.000 ukuran yang besar. Nah ketika ada konsumen beli kita kasih bonus roti. Oh ada bonusnya. Nah ya. kita ditambahin buat tuh beli 8.000 yang kurang kecil dapat roti. Kita kasih roti. Nah kita kasih roti ini roti kuro. Kuro namanya. Nah namanya roti kuro, kita pesan sendiri, minta bikin sendiri. Udah ada Rotinya suppliernya pesan- ya Pak ya? Iya. Udah dijelasin. Buat dicocol sama rotinya konsumen. Biasanya tuh ada yang nanyain sih. Terus saya bisa pakai roti, bisa pakai toppingnya bisa segala macam sih. Itu tadi 20 cup itu harga 10.000 ya? Kalau Iya, 10.000 10.000. jadi 200.000 ya Pak ya? Iya, 60.000 jadi 200.000. 100.000, hampir 100% lebih. Ya. Nah, 15 cup. Oh, Oh 15 kapan katanya? jadi 15 cup. Ya. Kalau yang gede 12 ya. Yang gede sekitar 12 kapan, lumayan sih. Rata-rata kejual yang kecil. Kebanyakan yang kecil. Yang kecil 150.000 ya? Iya, 100% lebih ya? 10.000 ya. 10.000 Pak. Hampir 100% gitu dari targetnya yang ada. Ini Roti dapatnya dari mana? Bikin jadi sendiri atau gimana? apa aja nih Bu? Stoknya udah banyak nih Bu, coklatnya. Ya. Coklatnya Stok ya, jadi kalau suatu saat ada teman-teman yang mau beli nih, tinggal kirim ya Bu ya? iya, tinggal kirim Ini ukuran 1 kilo semua ya Bu ya? 1 kilo. Harganya berapa Bu? Ini harganya 100.000. 100.000. Ya. Waktu awal-awal buka sih Januari kita jualan es coklat trotoar ini sehari itu hampir sekitar 80 hampir 100 ya. 100 sampai 80 kapan tuh selama Pas 9 pertama bulan jualan gitu. ini. Iya. Nah, kenapa sih kita tadi pertanyaannya kok nggak bikinnya nggak disekaligusin gitu, nggak bikin 1 kilo. Nah kalau 1 kilo gini kan kita bisa jadi 5 liter ya totalnya dengan air 4 liter tambahan ininya 1 liter ya mah ya 1 liter terus susunya 4 kaleng kalau nggak salah. Nah ini bisa jadi 5 liter. Nah kenapa tadi kita bikinnya dikit-dikit mau habis baru kita bikin lagi untuk
jarak waktu karena kekuatan ini kan ketika sudah terkontaminasi dengan susu dengan ini hanya kok 7 jam. 7 jam. Ya, nah makanya kita bikinnya ngeraciknya dikit, udah habis baru ngeracik lagi. Biar Jadi, fresh ya Pak ya? tujuannya si coklatnya konsumen juga biar fresh, biar jadi nggak langsung banyak. Pengalaman juga sih. Tapi pengalaman pernah nggak habis, pengalaman. di besoknya basi akhirnya dibuang gitu. Sebenarnya bisa bertahan, ditaruh di kulkas gitu. Nah, ditaruh di kulkas, kalau misalkan dijual nggak habis, bisa ditaruh di kulkas besoknya, tapi besoknya setelah keluar dari kulkas, tahannya itu sekitar 5 jam tambah turun. Syaratnya harus cepet-cepet habis gitu. Saya kira prospeknya ke depan lagi, apalagi nanti ke depannya kita bikin nyoba lagi dengan variasi apaan, tambahan lagi. Saya lagi nyoba-coba gini variasi minumannya pakai apa nanti ada coklatnya, ada campur es krim atau campur apa gitu. Nanti akan ada produk baru ya Pak ya? Kedepannya insya Allah ada gitu untuk meningkatkan rasa. Nah untuk rasa kita udah paten, udah ini buat kalau ada yang mau nyoba-coba usaha juga dipersilahkan. Ilmunya nanti saya kasih tahu semua cara. Nanti kalau ada teman-teman yang mau pesan bubuknya nih lewat hubungi nomor HP gimana Pak? Oh boleh, bisa hubungan nomor HP saya atau datang langsung mau sekalian pengen minta diajarin sama mamanya. Boleh diajarin ya Pak? Boleh. Ya mudah-mudahan dengan jualan ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Untuk teman-teman yang ada pengen punya usaha, kita mencoba. Ya dimulai dari modal yang kecil aja dulu. Modal kecil terutama ya Pak? Ya, jangan langsung modal yang gede. Kalau jatuh langsung gede, sakit lah gitu ya. Kita mulai dari merangkak dulu, bertahap dulu, berproses dari yang kecil bertahap. Ya semuanya butuh kesabaran. Nah intinya itu sih. Kalau kita ya mungkin kita bisa ya untuk memproduksi hanya modal, gede, sejebet-jebet. Tapi kan nggak tahu gitu maju enggaknya, tapi mendingan bertahap dulu. Walaupun nggak maju, jatuh atau ruginya sakitnya nggak apa ya, nggak sakit banget. Tapi kalau dari hal kecil walaupun tadi udah modalnya segini, kita mesti punya cadangan yang lain gitu. Tapi saya sekali lagi ngingetin, kita buka usaha dimulai dari hal yang kecil dulu, dari modal kecil aja dulu, nggak usah langsung gede-gede. Kalau modal kecil ketika ada hambatan atau apa, kita jatuhnya sakitnya nggak terlalu sakit. Tapi kalau langsung besar riba jatuh, apalagi dengan modal pinjem sana sini, ya udah gitu. Nah itu harapan saya, pesan saya ke buat teman-teman yang mau buka usaha, silahkan. Mau usaha apa aja dipersilahkan, tapi tetap kita harus fokus, kita pegang sendiri kendalinya, dan kita yang jadi bosnya. Kendali ada di diri kita sendiri.